Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, berikut saya berikan petunjuk untuk pelaksanaan UAS atau ujian akhir semester PAI tahun 2021 yang mudah-mudahan dengan petunjuk ini kalian dimudahkan dan memahami bagaimana tata cara pelaksanaan UAS di semester ini. Baik, ketentuannya saya sudah buatkan. Yang pertama, sifat ujian tutup buku. Jadi sangat tidak diperkenankan, bahkan haram hukumnya kalau dalam istilah agama, untuk membuka, mencari jawaban dalam bentuk apapun. Bertanya kepada seseorang, mencari jawaban di Google, di buku, dan lain-lain, itu sangat diharamkan. Soal bersifat rahasia sangat tidak diperkenankan untuk men-share link soal ke siapapun. Jadi ketika ujian sudah beres, mohon link soalnya itu hanya untuk pribadi, jadi tidak boleh di-share ke mahasiswa lain. Selanjutnya dosen akan men-share link soal melalui grup WhatsApp sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kalau misalkan hari Selasa, berarti nanti hari Selasa akan di-share linknya 5 menit sebelum waktu UAS dimulai. Jadi pastikan kuota dan lain-lain ya dipastikan ada karena pelaksanaan UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Begitupun setiap kelas nanti akan memiliki kode, akan saya berikan kode dan password masing-masing kelas, jadi sehingga antar kelas tidak sama kodenya. Ya akan berbeda, jadi tidak boleh bertanya kepada kelas lain terkait tentang kode dan password soal masing-masing. Bentuk soal pilihan ganda, jumlahnya 50 soal dalam waktu 90 menit, jadi waktu yang sangat singkat, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan UAS nanti. Jadi pastikan soalnya pun dibaca, jangan sampai tidak dibaca karena seolah-olah mudah, tapi karena kurang teliti bisa jadi salah memberikan jawaban. Jadi pastikan mahasiswa hanya memilih jawaban yang paling tepat ya di pilihan yang telah dibuatkan soalnya. Waktu pengerjaan 90 menit, ya jadi dalam soal misalkan 50 menit, jadi satu soal kurang lebih 2 menit ya harus selesai. Jangan sampai terlalu lama, yang sulit bisa dilewat dulu. Atau misalkan kalau mesti dijawab, ya berarti dijawab dengan sebaik-baiknya. Setelah mengerjakan soal, mahasiswa tidak perlu melaporkan ke dosen. Misalkan di screenshot ataupun misalkan laporan ke WA ke Japri, itu tidak mesti. Karena sudah langsung sistem melaporkan, bahkan sudah masuk nilainya ke dosen yang bersangkutan. Mahasiswa yang terkendala jaringan harus konfirmasi kepada dosen. Jadi teman-teman yang terkendala jaringan, di rumahnya kurang baik dan lain-lain, pastikan konfirmasi terlebih dahulu agar nanti ada keringanan ataupun misalkan ada dispensasi, ada rukhsah misalkan yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa. Kisi-kisi soal, nah ini ya materinya dari awal sampai akhir yang kemarin dibahas. Dari mulai sumber ajaran Islam, nah ini poin-poin penting ya yang saya rangkum pada kisi-kisi ini. Yang namanya kisi-kisi ya tidak mesti yang ada di sini berarti harus ada nanti di soal. Ini sebagai patokan acuan untuk kalian menyiapkan persiapan UAS nanti agar lebih fokus. Ya, ini harus kalian siapkan terkait tentang sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, ijtihad. Kemudian 5 kaidah dasar usul fikih. Ada yang dulu sempat di pertemuan awal-awal saya jelaskan tentang al-umuru bimaqasidiha, ad-daruru yuzal, kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, itu dibaca-baca kembali. Fungsi hadis sebagai perinci, sebagai pembatasan kemutlakan, kemudian sebagai penjelasan, itu juga dipelajari kembali. Metode beristihad seperti ijma, qiyas, masolihul mursalah, istihsan, dan lain-lain beserta contohnya pastikan itu juga dipahami kembali. Iman, Islam, dan ihsan, hubungannya ataupun dari sisi etimologi, kebahasaan, dan istilahnya, inti ajaran Islam, hukum Islam, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ya tentang ilmu, konsep manusia dalam Al-Quran yang dulu sempat dibahas juga
5 nama yang Allah gunakan untuk memanggil manusia. Ada Al-Insan, ada Bashar, ada An-Nas, ada Bani Adam, dan lain-lain. Cerminan iman kepada Allah, karakteristik Islam rahmatan lil alamin, Islam universal, ajarannya senantiasa ada dan kemudian selaras dengan zaman dan lain-lain. Zakat, pajak, infak, sedekah, puasa, haji, ini termasuk ke dalam ibadah-ibadah ritual rukun Islam. Silahkan dipelajari 5 tujuan syariat Islam atau dikenal dengan maqasidus syariah, ya, menjaga akal, menjaga jiwa, dan lain-lain. Hukum dan tujuan pernikahan. Hukum nikah bisa jadi wajib karena apa, bisa menjadi sunnah karena apa, ataupun bisa menjadi makruh, itu dikarenakan dengan situasi kondisi. Tujuan pernikahan, ya, untuk apa, silakan dipelajari. Begitupun bab terorisme, liberalisme, dan radikalisme, itu pun dibaca kembali, disiapkan. Modernisasi dalam Islam, ada bid'ah, ada tasyabuh, ya, menyerupai orang-orang kafir, atau misalkan sesuatu yang memang tidak pernah dicontohkan Nabi, itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Faktor penyebab keberagaman Islam Indonesia, ada Persis, Muhammadiyah, NU, kenapa sampai berbeda? Alasannya silahkan didalami kembali. Sejarah masuknya Islam, fakta-fakta yang pernah saya sampaikan di perkuliahan, mohon dibaca kembali juga. Konsep ibadah dalam Islam, ibadah menurut para ahli, entah itu ahli tauhid, ahli fikih, itu bisa jadi berbeda. Dan terakhir, macam-macam ibadah dan prinsip ibadah. Silahkan, sekali lagi ini sebagai patokan dan acuan untuk belajar dari sekarang sampai nanti pada waktunya UAS berjalan dan sesuai jadwal yang ditentukan. Itu saja, semoga sukses dan hasilnya memuaskan teman-teman. Jangan lupa ikhtiarkan maksimal, ya. Ikhtiar bumi kalian maksimalkan, ikhtiar langit juga kalian jangan sampai lupa berdoa dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih teman-teman, sukses buat semua manajer, ya. Semoga hasilnya memuaskan. Kejujuran yang lebih penting dibandingkan nilai buat kalian semua. Jadi pastikan semua jujur, ya, dan saya yakin dan percaya 100% kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa Polban, memiliki kejujuran yang luar biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.